Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke, dalam kesempatan kali ini ya kita akan mereview satu alat yang saya gunakan dalam pengamatan ya, terutama untuk pengamatan yang berkaitan dengan astronomi ya. Baik itu pengamatan bulan ya, bintang maupun matahari ya. Nah, salah satu alatnya itu ya, saya menggunakan kamera USB ya, kamera USB untuk teleskop yang tipe seperti ini ya. Ya di di produknya sendiri ya, itu mengklaim ya bahwa lensa ini, kamera ini ya, dia punya perbesaran 10 kali seperti itu ya. Nah, jadi ini saya beli ya. Kalau Zoomer juga pengen beli ya, itu harganya antara rentangan 120.000 sampai 200.000 rupiah ya. Jadi para Zoomer bisa dapatkan di marketplace yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, fungsinya sama seperti lensa okuler ya, tapi kita bisa menyambungkannya ke komputer ya. Nah, sayangnya untuk USB yang seperti ini ya, kamera USB untuk teleskop seperti ini itu tidak dilengkapi dengan instalannya. Jadi instalannya kita mencari sendiri gitu ya. Nah, kalau saya bisa saja ya dengan menggunakan aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan itu sendiri ya, itu dia bisa terkoneksi dengan ini ya, dengan kamera ini ya. Jadi saya bisa langsung mengamati ya dari melihat hasilnya itu dari laptop gitu. Oke, para Zoomers ya, pada testing untuk kamera USB untuk teleskop ini saya menggunakan di dua tipe teleskop saya, yaitu yang tipe pertama adalah f76700 dan yang satunya lagi adalah f76700 tadi yang tipe Newtonian, yang satunya itu f350 yang tipe refraktor ya. Nah, ini nanti kita akan bandingkan dengan perbesaran ya, perbesaran terkuat mereka ya, perbesaran terkuat dua teleskop ini ya, baik itu yang tipe f76700 maupun yang tipe f350 ya. Nah, kita bandingkan dengan penggunaan ini ya, untuk pembesarannya ya, bagaimana hasilnya seperti itu. Oke Zoomers, langsung saja kita lihat ya, seperti ini video hasil testing dari kamera USB, kamera digital USB untuk teleskop. Oke, pertama kita tentukan dulu ya target yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur untuk dalam pengamatan ini ya. Saya memilih tower telepon yang ada di jarak 1,5 km dari tempat tinggal saya ya, dan sudah kita paskan ya dengan finder scope ya, yang dengan perbesaran 8 kali, kira-kira seperti ini hasilnya ya. Jadi untuk teleskop tipe 76700 ini dia memang ada finder scope-nya dan mountingnya lebih stabil gitu. Nah, jadi kita bisa langsung lebih mudah dalam melakukan pengamatannya. Nah, untuk hasil pengamatannya sendiri ya, dengan menggunakan yang USB ini kira-kira seperti ini ya. Nah, menurut saya bagus ya, jelas, cuma ya gambarnya memang agak patah-patah gitu ya. Dan ini kenapa ada goyang sedikit ya, ini karena memang antara mounting dengan tempatnya itu ketika kita injak memang ada sedikit getaran gitu ya, jadi itu yang menyebabkan di sini dia sedikit bergetar gitu. Nah, ini saya coba fokuskan kembali ya, yang ada yang agak ngeblur ya, memang karena tidak fokus ya. Ya, fokuskan dulu ini. Oke, kira-kira untuk gambar terbaik yang bisa diambil dengan USB ini ya, kamera USB untuk teleskop ini kira-kira seperti ini ya, untuk view terbaik yang bisa kita amati. Menurut saya sih jelas ya, jelas terlihat di di laptop ya.
Nah, ini bagian rumah warga ya. Oke, dan hasil yang didapat dengan dengan perbesaran terkuatnya ya, dengan lensa bawaannya ya, lensa 12,5 ya, perbesarannya sekitar 175 kali ya, kira-kira seperti ini ya kalau kita bandingkan. Jadi jelas ya, memang untuk yang teleskop USB-nya lebih besar ya, lebih besar terlihat daripada yang dengan lensa bawaannya itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk yang tipe F350 ya, kita perlu adaptor ya, dan ini adaptor yang saya buat sendiri ya dari pipa ya, karena antara ini kamera dan tabungnya itu tidak cocok ya, jadi saya bikin adaptornya itu sendiri seperti ini. Nah, kelemahannya untuk tipe teleskop saya yang ini, mountingnya itu tidak terlalu baik ya. Jadi ini getar parah ya. Nah, itu kayak kena gempa kayak gimana gitu ya, itu saya susah untuk mempaskannya. Jadi ini saya sambil ngepasin dengan objek yang di teleskop ya, objek yang kita amati ya. Nah, inilah hasil terbaik yang bisa saya dapatkan ya dengan menggunakan teleskop F350 ini. Dan ini adalah perbandingannya ya, perbandingan dengan teleskop dengan lensa bawaannya ya, yang 12,5 ya. Untuk teleskop ini sendiri ya, perbesaran terkuatnya dengan lensa bawaannya sendiri itu yang dengan lensa 12,5 mm ya, itu sekitar 60 ya, 60 kali perbesarannya ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke, zoomer, tadi sudah melihat ya perbandingan ya untuk kamera USB ini ya. Nah, jadi dengan objek yang sama tadi saya mengamati ya objek yang letaknya sekitar 1,5 km dari tempat tinggal saya, seperti itu. Nah, dengan kamera USB ini ya, nah dia ditulis di sini USB 2 ya, dengan 1,3 megapiksel ya. Itu kita lihat ya bahwa dengan dua teleskop yang saya gunakan dan dibandingkan dengan perbesaran bawaannya, perbesaran yang paling besar, yang paling kuat gitu maksudnya ya, itu ternyata dengan ini ya, dengan ini itu memang dibandingkan dengan kamera USB ini memang lebih besar seperti itu ya, dibandingkan dengan yang bawaannya tadi. Kemudian kelemahannya ya adalah frame yang digunakan ya, frame yang digunakan untuk kamera tipe ini ya, itu sepertinya di bawah dari 20 frame ya, 20 frame per detik ya, bisa jadi di bawah 10 frame per detik seperti itu. Jadi gambarannya itu ya, motionnya itu agak kasar seperti itu, patah-patahnya nggak mulus ya. Nah, jadi salah satu kelemahannya adalah itu gitu. Nah, bisa jadi ini juga adalah karena faktor dari teleskop yang digunakan. Ada teleskop yang menggunakan mounting ya, yang tipe azimut ya, untuk yang tipe F76700 saya. Yang satunya lagi yang mounting biasa gitu ya. Nah, itu susah untuk diatur seperti itu. Nah, jadi kelemahannya itu ya. Dan juga untuk untuk kelemahan terbesarnya tadi itu ya, untuk tipe ini ya, tipe USB kamera ini ya. Dan setiap pengamat ya itu mengharapkan benda yang dia amati itu jelas terlihat. Nah, tapi untuk yang untuk penggunaan bagi pemula ya, saya rasa ya worth it lah untuk digunakan dalam pengamatan seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu zoomer untuk video pengamatan kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk menambah semangat kita dalam membuat konten edukasi, terutama untuk dunia makro dan mikro yang sekitar kita. Oke zoomer, sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.